Halo teman-teman, selamat datang di Draw Lab. Anatomi kepala, bisa dibilang cukup rumit ya. Maka dari itu, kita akan pelajari secara perlahan. Karena tidak ada yang susah kalau kita mau banyak berlatih. Seperti menggambar tangan dan kaki, kita akan mulai dengan struktur kepala. Namun, kali ini kita akan mempelajari dua metode yang berbeda, yaitu Riley Method dan Loomis Method. Bedanya apa? Nanti kita akan ketahui sendiri. Kita akan awali dengan Riley Method terlebih dahulu. Langkah pertama, kita gambar lingkaran terlebih dahulu, lalu beri garis vertikal di kiri, kanan, dan tengah seperti ini. Kita bisa hubungkan garis vertikal dan horizontal sehingga terbentuk bentukan seperti sebuah jendela. Dari kedua ujung garis kanan dan kiri, kita bisa buat garis kecil ke bawah lagi, sedikit masuk, lalu garis diagonal sebagai pipi dan dagunya. Untuk panjangnya sama dengan jarak dari garis horizontal atas ke tengah dan tengah ke bawah, sehingga perbandingannya adalah sepertiga banding sepertiga banding sepertiga. Untuk menentukan letak hidung dari garis horizontal tengah ke bawah, kita beri jarak dan buat garis vertikal di kedua sisi seperti ini. Kemudian bagi menjadi 4 bagian dan ambil seperempatnya untuk dibuat garis horizontal. Dari garis horizontal bawah ke dagu, kita bisa bagi 3 bagian. Titik pertama akan digunakan untuk menentukan letak mulut dan titik kedua untuk lengkungan dagu di bawah mulut. Pada area hidung, kita bisa buat lengkungan seperti huruf M di bawahnya, lalu lengkungan di kedua sisi mengarah ke garis horizontal tengah. Di ujung huruf M tadi, kita beri lengkungan yang berlawanan arah ke garis tengah kedua. Kemudian kita buat lengkungan di bawah hidung dan garis mulut. Ambil titik di bagian yang sudah kita bagi menjadi 4 tadi, terutama di seperempat akhir, lalu buat lingkaran sampai ke lengkungan dagu sebagai area mulut, lingkaran kecil di bawahnya yang bertumpukan sebagai area dagu, dan lingkaran lebih kecil lagi di bawah lengkungan hidung sebagai lekukan di antara hidung dan mulut. Kemudian dari ujung garis horizontal tengah, kita tarik garis lengkung ke ujung mulut sebagai area rahang bawah. Setelah itu, untuk letak tulang pipi, kita bisa tarik garis dari ujung mulut melengkung ke ujung huruf M, lalu dilanjutkan dengan lengkungan hingga ke ujung garis horizontal tengah. Selanjutnya, garis horizontal atas adalah area untuk rambut, sedangkan garis horizontal tengah ke garis horizontal bawah adalah area untuk telinga. Karena kepala pada dasarnya bukan berbentuk lingkaran sempurna, kita bisa tarik garis dari ujung telinga atas ke rambut. Beralih ke menentukan posisi mata, kita bisa tarik garis dari perpotongan garis horizontal tengah dan tulang pipi ke garis horizontal atas. Kemudian dari titik itu juga kita bisa buat garis lengkung ke titik di seberangnya. Garis horizontal tengah ini adalah letak alis kita, dan lengkungan ini menjadi batasnya. Kita bisa sambil meraba wajah kita untuk membandingkan dengan garis-garis yang sudah kita buat sejauh ini. Tambahkan lingkaran dan garis lengkung seperti ini sebagai letak dahi, dan gambar mata di area yang sudah terbentuk. Sekarang kita beralih terlebih dahulu ke metode Loomis untuk mengetahui perbedaannya. Langkah awalnya kurang lebih sama dengan metode Riley, yaitu buat lingkaran, bentuk jendela, dan garis tengah yang dilebihkan sehingga terbentuk 3 bagian yang sama. Selanjutnya juga masih sama, kita bagi garis horizontal tengah ke bawah menjadi 4 bagian. Lalu tambahkan 1 bagian lagi untuk jaulannya. Kemudian kita bisa tarik garis ke garis dagu. Pada ujung garis horizontal tengah, kita bisa buat lengkungan ke ujung dagu sebagai tulang pipinya. Untuk hidungnya, kita bisa buat lengkungan seperti huruf M. Lalu dari bagian vertex atau ujung atas huruf M, kita buat 3 bentuk seperti kubus dan balok seperti ini. Ini menggambarkan bentuk hidung kita yang terbagi menjadi 3 bagian. Selanjutnya, kita bisa letakkan daerah alis di garis horizontal tengah, dan garis rambut di garis horizontal atas. Bagi garis horizontal tengah ke dagu menjadi 3 bagian. Sama dengan metode Riley, bagian ini digunakan untuk menentukan letak mulut dan lengkungan dagu. Tarik garis bantu dari ujung mulut ke atas untuk menentukan posisi pupil mata. Gambarkan mata pada bagian seperempat awal di bagian bawah garis horizontal tengah. Masih sama dengan metode Riley, kita bisa letakkan telinga di bawah garis horizontal tengah sampai garis hidung dan menyambungkannya ke garis rambut. Terakhir, kita bisa buat mulutnya. Nah, kalau kita bandingkan, bisa dibilang kalau metode Loomis ini mirip dengan metode Riley, akan tetapi lebih sederhana dan ringkas. Namun, banyak bagian yang kita harus perkirakan sendiri.
Sedangkan pada metode Rayleigh menunjukkan secara terperinci dan detail struktur dari anatomi kepala, sehingga hasilnya lebih akurat. Akan tetapi, agar lebih mudah dipahami, kita akan gunakan metode Loomis yang lebih disederhanakan lagi. Karena kurang lebih sama, aku akan lebih tekankan ke bagian-bagian dari kepala seperti telinga, hidung, mata, dan mulut. Untuk telinga, letaknya berada di sebelah kiri bawah lingkaran yang sudah dibagi 4. Hidung bisa kita sederhanakan menjadi 3 balok seperti yang tadi. Sedangkan mata, simpelnya adalah 2 trapesium dengan arah berlawanan dan lingkaran di tengahnya. Tambahkan 1 lapisan trapesium lagi di atas sebagai lipatan mata. Sekarang, kita akan coba gambar kepala dengan angle yang berbeda. Tampak samping, bentuk kepala kita adalah seperti bola dengan bagian samping yang sedikit diiris. Lakukan langkah yang sama seperti tampak depan seperti ini. Kita juga bisa menambahkan garis bantu dari ujung dagu ke ujung garis rambut untuk menentukan letak mata. Jangan lupa, hidung juga memiliki area tersendiri, sehingga mata tidak terlalu dekat dengan hidung. Dari samping, hidung bisa digambarkan sederhana seperti ini. Kemudian lanjut ke angle lainnya. Setelah cukup paham, kita bisa terapkan untuk menggambar berdasarkan referensi, dan seperti biasa, kita mulai dari sketsa sambil mengamati referensi yang ada. Setelah menentukan letak-letak bagian dari kepala, hapus sedikit agar kita bisa mulai membuat detail dan lekukan-lekukan yang ada. Kita juga bisa merapikan posisi yang masih kurang sesuai karena tidak semua kepala memiliki bentuk yang sama.
Langkah berikutnya, kita bisa beri arsir sesuai dengan garis-garis bantu yang sudah kita pelajari. Tips untuk mengarsir rambut, beri arsiran dasar terlebih dahulu, kemudian untuk belahan-belahan yang nampak, bisa kita gelapkan terlebih dahulu. Ujung rambut juga umumnya lebih gelap, sedangkan tengahnya gradasi ke value yang lebih terang. Terakhir, kita bisa tambahkan value yang kurang, terutama pada bagian rambut, dan hapus bagian yang menjadi highlight. Untuk penambahan value yang sangat gelap seperti rambut dan bola mata, kita sebenarnya bisa menggunakan jenis pensil 6B atau 8B. Perlu diingat, usahakan minimalisir area yang tidak diarsir. Dan inilah hasil akhirnya. Yuk intip beberapa tips yang ada, kemudian coba selesaikan latihan yang sudah disediakan. Jangan lupa simak berbagai topik lainnya kalau kamu sudah paham tentang topik ini. Terima kasih dan selamat berlatih.